Nah, lalu kita omong sedikit tentang Nubanara ini. Bagaimana Nubanara itu ada? Pertama, ada kemungkinan. Pertama itu sebelum mereka berangkat dari tempat yang lama, mereka angkat nuba yang sudah ada pada waktu itu mereka bawa. Jadi istilahnya itu goe baku nuba batanara, baku nuba mete pana batanara mete gawe. Bisa juga sebelum berangkat itu mereka ambil batu dari kubur nenek moyang dan mereka bilang kami molok tapi tak titi panah mama. Dan batu itu nanti akan ditanam di tempat baru. Atau yang lain, misalnya orang datang melalui laut, mereka anggap bahwa tanah itu sangat keramat, maka sebelum mereka masuk ke wilayah pedalaman, pada waktu mereka turun itu mereka buat upacara yang disebut itu hope tanah awe eka. Upacara semacam pembelian tanah. Beli tanah dari penguasa yang ada. Penguasa yang ada pada waktu itu adalah Nitun Datang Roranalan. Penguasa gaib. Ya, penguasa gaib itu. Di sini ada dua kemungkinan. Bisa jadi yang menjadi korban upacara pembelian tanah itu adalah hamba. Jadi menurut cerita, tanah digali, lubang digali, kemudian hamba itu datang berdiri dan mereka pakai tendang. Mereka tendang, hamba itu jatuh ke dalam lubang yang mereka gali, mereka tutup hidup-hidup, tidak dibunuh orang itu. Mereka tutup hidup-hidup, lalu di atas itu ditaruh batu yang disebut nuba, dan batu itu nama dari nuba itu sesuai dengan nama orang. Sesuai dengan nama. Iya, nama orang yang dikuburkan di situ. Sehingga macam di Ategamu itu kenapa ada nuba Arakia, nuba Subang Pulo. Itu kemungkinan besar bahwa yang dibawa nuba itu adalah orang. Iya. Lalu kemudian yang lain adalah setelah mereka menetap, itu mimpi beritahu. Nura rera ulang tutu ledang tanah eka maring. Mari pipe nuba. Datang dari mana? Benar mari nuba tawa naragerepe. Itu nuba tawa naragere itu mereka tahu dari mimpi itu. Itu ada kemungkinan bahwa sudah ada penghuni lebih dulu yang memiliki nuba itu, yang pendatang tidak tahu. Maka ada ulang tunjuk bahwa di sini ada nuba. Oh iya. Lalu mereka waktu datang pertama itu, mereka di pantai itu, mereka cari air payo itu. Kalau itu mereka temukan, maka mereka masih agak kelamaan di pantai. Tetapi kalau itu tidak ditemukan, demi menyelamatkan itu, mereka mesti cepat berjalan ke gunung. Karena di gunung itu mereka bisa kumpul itu embun, pada zaman dulu embun besar, dan potong bambu muda itu yang di dalamnya ada air. Jadi istilahnya itu sasa apung hore ibo. Go kaira ile kaira boka go tobo sasa go apung pai hore go ibo. Di gunung itu sebelum mereka buat rumah, juga sebelum mereka kerja kebun, honde langgawani uma mula nuba ada nara belubang kaya balabun biti tale loda, mereka buat dulu upacara beli tanah. Dan ini yang membuat Nubanara yang ada di Lewo Tukang itu upacara beli tanah itu. Ketika sebelum mereka buat tanam, buat rumah, sebelum mereka tanam Nubanara dan sebelum mereka buka kebun. Maka sekarang kita lihat ada Lewo yang ada nuba di tengah-tengah kampung, di pantai, juga ada nuba di gunung, di tengah-tengah kampung itu. Jadi semua upacara beli tanah.
Sehingga kita punya orang, lihatlah, mereka pikir betapa keramatnya tanah itu. Nanti sebentar kita akan lihat unsur itu. Lalu rumah adat. Rumah adat itu rumah yang dihuni. Itu yang kita kadang-kadang orang bilang langbene. Tuan tanah itu sesungguhnya adalah juga tanda kehadiran dari wujud tertinggi itu. Tuan tanah. Tuan tanah itu. Rumah yang dia tinggal di rumah yang disebut sebagai rumah umum, langbela itu. Dan rumah itu menjadi lambang dari rerawulan yang menampung orang-orang. Lalu rumah yang lain, ada yang lain itu rumah korke. Korke bale buanayan. Korke rumahnya, bale itu ada semacam pelataran di depannya. Buanayan itu rumah kecil daripada korke itu yang sekarang Tidak digunakan apa lagi? sudah hilang sama sekali. Fungsi korke yang paling pertama sebenarnya adalah tempat perang. Tempat perang. Bukan tempat penyembelihan hewan-hewan kurban. Tidak, penyembelihan hewan korban itu mereka sembelih di Nuba, bukan di korke. Biar pesta korke, hewan korban hanya satu saja disembelih di korke, yang lain itu semua di Nuba. Jadi itu sebelum perang itu mereka datang di korke itu. Mereka berdoa, hanya doanya entah bagaimana kita tidak tahu, karena biasanya itu mereka omong kecil-kecil. Setelah itu mereka keluar berperang, misalnya perang agak panjang, bunuh orang punya kepala, bawa taruh di korke, gantung di korke. Gantung di korke itu. Sehingga mereka bilang, gokang untuk kenu alo, kang puna lawo palan tanah puna koke tuka palan rebale lolong. Mengapa harus bawa kepalanya? Kepala itu merupakan pars prototo dari seluruh tubuh itu. Jadi saya sangka itu barang praktis saja, bawa daripada pikul banyak-banyak, biar bawa yang paling penting. Lalu mereka bawa ke korke, itu ada ibu-ibu yang menari jemput, dan itu tusuk mata orang yang dibunuh itu dengan itu duri, jeruk dan sebagainya, ucapkan selamat datang. Mereka makan siripina merah-merah itu buang ludah itu di muka orang itu, kemudian mereka taruh. Apa simbol itu semuanya? Itu tanda terima. Sebagai tanda terima jemput tamu baru. Lalu kemudian mereka taruh, kalau perang berlanjut, mereka nanti lihat ulat muncul. Kalau ulat muncul itu dia jalannya berarak dari kanan ke kiri, maka perang boleh lanjut. Tapi ulat yang muncul itu berarak dari kiri ke kanan, itu ikut jarum jam, perang berhenti karena nanti kamu mati. Apa yang dilambangkan di situ mesti butuh itu penelitian, tapi sekarang sudah sulit untuk kita ketemukan orang yang bisa cerita. Lalu kemudian kepala itu dikuburkan. Setiap kali turun perang mereka panggil dia. Sekarang engkau bukan lagi orang di sana, engkau ini kita punya orang di sini. Jadi sekarang engkau pergi lebih dulu, panggil engkau punya kakak adik itu supaya kami bunuh lagi supaya datang tinggal dengan engkau. Kalau engkau tidak mau panggil, berarti engkau tinggal sendiri terus. Inilah keyakinan itu orang. Dan itu Paul Arum bilang, kita orang Paji itu, orang-orang Paji itu tidak punya korke. Kenapa beliau bilang seperti itu?
Dia punya penelitian dan saya sangka benar. Karena Korke misalnya di Buhu itu, Korke itu bukan orang Buhu punya. Koke itu ke Barauh itu. Jadi ada perempuan yang pergi kawin di Luhung sebagai balas Ohewaa, ya Ohewaa, mereka kasih Korke itu. Yang kita punya asli itu Koke ikan. Tetapi suku mana punya itu yang belum diteliti juga. Koke ikan sebenarnya siapa punya. Lalu kemudian itu unsur yang berikut, unsur jasmani yang berikut itu 1000 ratu. 1000 pulau ratu lemah. Jadi itu tanpa kecuali. Tanpa itu di mana saja. Tanpa anggota tidak ada persekutuan, tidak ada itu. Ya, tidak ada persekutuan, tidak ada komunitas. 1000 ratu itu apa masyarakat? 1000 ratu itu seluruh masyarakat yang menghuni Lewo itu. Itu periode kedatangan memang berbeda. Dan dia punya sistem perkawinan apa semuanya itu tak atur tersendiri, tapi kita tidak bisa omong di sini. Kemudian tanah ulayat, tanah adat. Tanah adat ini itu yang bilang Leila Wanarahi Kunteti Wanalali itu. Ada yang bertahu Leila Gugara Wanarahi Tajolama Kunteti Kaketua Wanalali Nindigaya. Sehingga kalau orang bilang Leila Wanarahi Kunteti Wanalali itu sama dengan 1000 ratu, itu tidak benar. Leila Wanarahi Kunteti Wanalali adalah batas-batas tanah ulayat yang di dalamnya itu ada seluruh kekuatan itu. Nitung apa semua itu di dalam Leila Wararahi Kunteti Wanalali itu. Lalu pemimpin. Hampir setiap lawa itu pemimpinnya adalah pemimpin kolegial, dewan. Yang istimewa itu hanya di Lewokung. Lewokung mereka tidak ada dewan, pemimpin tunggal. Pemimpin tunggal. Mereka punya pemimpin tunggal. Yang lain itu dalam bentuk dewan ada Koteng, Kele, Hurit, Maran. Bagaimana ini? Yang datang paling pertama dia Koteng. Kedua dia Kele, yang berikutnya Hurit, Maran. Model macam di Buhu. Pertama itu suku Tukang di over ke Tanah Warak. Koteng, Kele itu Manuk, lalu Hurik itu Huler, lalu Maran itu Soge. Apa peran masing-masing pemimpin itu? Koton apa fungsinya? Kelen, Hurik dan Maran. Koteng itu dia itu Pengkota Hagatara. Itu artinya apa? Waktu Pegang kepala. Penyembelihan hewan kurban. Ya, waktu kurban itu Pengkota Hagatara. Lalu Peng Ikung Laweleng itu Keleng. Lalu Maran itu doa. Lalu Hurit itu penyembelih. potong. Dalam pesta-pesta besar itu salah satu dari ini tidak hadir, upacara belum bisa jalan. Makanya itu tadi diberitahu itu pembinaan persekutuan itu. Lalu di bawah Dewan Adat Konkel Hurit Maran itu ada itu pembantu-pembantu yang diutus dari kepala-kepala suku. Atau yang kita sebut dekore itu juga. Dan ada satu itu Wirino Wereta. Itu semua keputusan dari Dewan Adat, mereka itu yang pergi wartakan, berdiri naik di atas pohon baru omong begini-begini kita sudah putuskan
di Dewan Adat, nanti kita kerja begini, nanti begini begitu. Di dalam struktur kepemimpinan atau status sosial di masyarakat Lamahola tidak dikenal hamba ya, Pak? Dulu ada hamba, Kunanawa. Perlakuan seperti apa Kunanawa itu yang kita tidak tahu, tidak ada cerita. Tetapi bahwa ada orang jual, sehingga kita akhirnya sampai kenal itu Kunabutnolote Nana Bambayo Lolaya itu karena ada Kunanawa itu. Sampai di kedang sana itu kuna mereka sebut Una. Jadi itu ada dalam masyarakat ada. Hanya kemudian bagus luar biasa bahwa kuna itu, dia yang disebut kuna itu, dalam perjalanan dia juga dapat hak seperti anggota suku. Artinya tidak diperlakukan atau tidak didiskriminasi. Iya, jadi dia juga ada hak dapat tanah dari suku. Dia juga ada hak untuk ikut semua upacara. Jadi dia dianggap anggota suku. Yang namanya kuna itu sebenarnya hanya karena pindah dari suku asli ke suku pembeli itu. Tapi semua hak dia ada. Lalu adat dan hukum adat. Kita kadang-kadang kacau dengan kata adat dan hukum adat itu. Adat itu kebiasaan yang berjalan setiap hari. Ada aturan begini, ada aturan begini, ada aturan begini. Itu adat. Hukum adat itu adat yang kalau dilanggar ada hukumannya. Iya. Itu hukum adat. Hukum itu dia mesti, di balik hukum itu mesti ada ganjaran. Kalau tidak ada ganjaran maka itu adalah hukum, adalah itu adat biasa. Misalnya, orang mesti ramah tamah dengan mama punya saudara. Saya jalan dan tidak tegur dia. Ini hukum biasa. Bukan hukum adat. Tapi kalau saya maki dia, sudah masuk hukum adat. Denda. Jadi ada beda. Hukum adat itu, kalau dilanggar, dia punya sanksi. Tidak tegas. Sedangkan hukum adat kalau dilanggar sanksinya sudah jelas. Begitu. Mungkin saya tambah sedikit tentang tanah ulayat. Bagaimana kita punya orang memiliki tanah ulayat itu? Yang pertama itu mereka yang datang paling pertama. Tanah ulayat mereka beli secara seremonial tadi itu. Bagaimana bisa membentuk itu, menentukan batas? Ada banyak cara. Bisa jadi dengan berjalan. Mereka berjalan, jalan itu bulung lela, tak kemulung HP belela. Beri tanda bahwa ini batas tanah saya, dan jalan terus. Apakah itu daun, apakah itu potong kayu. Lalu yang kedua, itu mereka berdiri di bukit lalu panah. Anak panah jatuh di mana? Itu batasnya. Yang ketiga, panggil. Berdiri di bukit, yang lain berjalan misalnya ke arah timur lalu panggil. Sejauh masih dengar suara itu, orang itu mesti jalan terus. Sampai orang panggil dia tidak dengar lagi, di situ dia katakan ini batas tanah kita di sini. Karena kita tidak dengar lagi suara. Itu khususnya untuk pendatang baru ya? Begini, pendatang baru kalau dia datang, orang sudah ada, maka hal macam ini tidak jadi karena batas-batas orang pertama sudah tentukan. Pendatang baru itu dia hanya bisa dapat tanah melalui peperangan
atau minta secara baik. Perang berarti usir orang yang lama. Nah, dari sini nanti muncul persoalan baru tentang batas tanah dengan orang di sebelah. Karena orang baru itu tidak tahu batasnya di mana. Maka muncul lagi akhirnya perang lagi dengan orang-orang di sekitar karena batas tanah.